Memang sengaja kami buat undang-undang TNI supaya kalian tinggal di pojok sana. Coba kalimat itu ada dua. Satu lagi Laksamana Joko Sai Budiman, mantan dan Squire, mantannya bosnya si Ponto itu. Tanya dia, orangnya masih hidup. Bajingan kamu semua, saya banting meja. Semua konflik. Siapa bilang polisi sama TNI nggak konflik? Di depannya saja dia kelihatan mesra. Belakangnya bullshit, semua bohong. Nah sementara lawan menggunakan doktrin Kamrata. Ada di mana mereka? Ada di desa. Jadi mereka juga menggunakan taktik gerilya. Desa mengepung kota. Hati-hati. Kelompok Taliban di Afghanistan, maka saya ingin bertanya kepada kedua Bapak Jenderal dan ya Pak untuk sebagai Laksamana, bagaimana antisipasi daripada intelijen kita di Indonesia untuk menyetop gerakan-gerakan intoleransi ini, karena kita tahu bahwa sebenarnya kegagalan yang dialami oleh Amerika saat ini diakibatkan oleh pemerintahan yang lemah. Sekiranya sekarang banyak yang kembali berkomentar, andai kata Trump yang masih memegang pemerintahan, ini tidak akan terjadi karena akan dibabat semua intoleran yang ingin merusak dunia. Dan dia sudah buktikan pada 2019 ISIS tidak ada lagi, disikat habis-habisan. Nah sekarang berkaitan dengan antisipasi di Indonesia, karena di Indonesia kita semua tahu bahwa ini merupakan suatu angin segar, khususnya bagi Yusuf Kala dan juga dari PKS yang memang terang-terangan ya mensupport kembalinya Taliban ini. Nah kita, negara yang tentunya tidak ingin melihat kehancuran Indonesia. Masih banyak yang nasionalis di sana dan termasuk bapak-bapak yang berada di sini. Ya kita harus melawan gerakan-gerakan yang intoleran ini karena ini sebenarnya sudah dipupuk di zamannya SBY. Pak Tobing lebih banyak mengerti soal ini dan juga untuk Pak Ponto karena tidak bisa disangkal karena zamannya SBY selama 10 tahun, 5 tahun pertama dia dengan JK, keduanya memang condong kepada pemupukan sel-sel daripada intoleran dengan dan kita tahu Pak SBY sendiri mempunyai suatu yayasan yang juga mensupport gerakan-gerakan seperti ini dan kita semua tidak bisa dibohongi karena yayasan ini juga mendapatkan biaya daripada APBN. Itu yayasannya bernama Narussalam, yaitu di zamannya Pak SBY. Dan mereka membiayai juga para ustadz-ustadz yang saat ini merongrong negara kita dengan memakai kekuatan-kekuatan Islamiyah. Semuanya ini harus diantisipasi dan kita juga bisa memberikan suatu mungkin masukan-masukan kepada pemerintah yang ada. Jangan sampai lengah karena dikala pemerintahan lengah, mereka akan mengambil kekuatan yang baru dan tidak bisa dianggap enteng karena mereka sudah masuk di seluruh lini baik di dalam pemerintahan saat ini sampai kepada mahasiswa juga tidak seperti lagi di zaman kita dulu di mana ada suatu perjuangan yang mendasar. Kalau sekarang tidak, siapa yang berani mengkasih nasi bungkus, mereka akan melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan negara kita. Jadi pertanyaan saya di sini kepada Pak Tobing atau Pak Ponto dari aspek intelijen, apakah intelijen kita tidak melihat tanda-tanda seperti ini karena sudah banyak sekali kita lihat nyatanya mereka yang sangat memberikan narasi-narasi yang menjelekkan pemerintah bahkan makar sampai sekarang tidak ditangkap seperti Waloni, Somat dan lain-lain. Jadi mereka menyuarakan semua yang menentang Pancasila. Jadi kita ingin melihat
bahwa Indonesia jangan sampai terjebak dengan kekuatan, khususnya ada Yusuf Kala di dalamnya. Dia sudah nyata benar-benar ingin menjadi pimpinan para intoleran. Demikian juga dari SBY sendiri, karena mereka mempunyai suatu kekuatan untuk bisa mengambil alih pemerintahan kemungkinan pada 2024. Oleh sebab itu saya bilang kemungkinan kekuatan mereka tidak sampai 10 tahun dalam waktu dekat. Kalau tidak diantisipasi dan tidak di-counter, Pak. Saya kira saya nggak mau terlalu panjang. Saya mohon jawaban dari kedua Bapak Jenderal ini. Terima kasih. Oke. Langsung. Saya dulu ya. Ya, langsung Pak Jenderal. Itulah saya bilang tadi, kegiatan intelijen sudah terstruktur belum? Dari Badan Intelijen Negara, Intelijen Pertahanan, Intelijen TNI, sampai ke bawah, semua departemen. Kenapa? Di dalam tubuh mereka, itu sudah ada sel-selnya mereka. Ingat, satu kelemahan kita, ya, kita susah sekali mencari pusat kekuatan. Center of gravity-nya teror itu susah, karena ada di hati dan pikiran dia. Kalau saya disuruh cari pusat kekuatannya Malaysia, saya bisa beberkan di sini. Pusat kekuatan Australia bisa saya beberkan. Tetapi teroris susah, karena bergerak secara sel. Dan sel ini ada di mana-mana. Seperti virus sudah dia, menyebar di mana-mana. Nah, ini kesalahan intelijen atau tidak? Itu pertanyaan. Jadi pengumpulan data, mengolah data, analisa intelijen. Kemudian yang kegiatan intelijen, mulai dari penyelidikan, pengamanan pengamanan dan penggalangan. Mereka yang sudah terpapar, mahasiswa-mahasiswa itu enggak. Saya mau beritahu ya, zamannya Pak Harto, kebetulan waktu orang-orang intelijen itu sekolah di Karangploso, saya waktu itu masih satcap atau apa? Enggak. Saya waktu itu satcap kalau nggak salah. Mereka itu untuk naik pangkat, jadi harus sekolah. Kebetulan ditampung di Karangploso sana. Mereka itu semua orang intelijen rupanya. Mereka itu mahasiswa abadi. Nggak perlu dia dapat titel, tetapi dia disekolahkan di universitas. Namanya mahasiswa abadi. Tapi untuk mengumpulkan data, deteksi dini. Ya, itu hanya angkatan darat yang tahu ilmu deteksi dini itu, cegah dini. Nah, kita kalau ini sudah kebobolan, makanya gagal saya bilang kemarin. Kok ngaku gak gagal? Kalau udah 70% bangsa ini terpapar, kita udah gagal semua. Udah itu terkait dengan SBY. Bapak ini juga ada kekuatan yang membackup dia. Ada kekuatan juga yang membuat dia tidak berdaya. Siapa sih yang bikin mereka itu dulu? FPI apa itu semua tahu kan? Nah, sekarang kita mau lihat apakah Pak SBY itu lagi bermain yang namanya dancing strategi. Ya, tahu nggak strategi dancing? Potong bebek angsa. Nah ini, itu namanya dancing strategi. Kita nggak tahu. Dia membuat yayasan ini untuk apa? Ini. Nah, kemudian masalah kita harus pelajari ya. Nah, itu perlu intelijen. Jangan kita langsung ponis dia. Jangan-jangan dia bermain strategi potong bebek angsa, dancing strategi namanya. Ya. Kemudian antisipasi. Ya jelaslah harus proaktif. Itu makanya yang di Afghanistan itu ditaruh siapa di sana duta besar? Mayor Jenderal ditaruh di sana. Mayor Jenderal Arif Rahman, rating junior saya, ya rating 80. Ditaruh dari sana. Harusnya duta besarnya seorang tentara, dia bisa memberikan informasi dong. Karena dia wakil pemerintah wakil Republik Indonesia ada di sana. Makanya sudah ada gembar-gembor. Waduh, Habib Rizik aja jadikan duta besar di sana kan. Nah, yang begini-begini ini karena nggak ada hubungan. Padahal di kedutaan itu ada namanya Kasandi
yang setiap malam itu laporan. Jam 6 sore dia laporan. Saya tahu, saya di Inggris 1 tahun deh. Saya waktu itu Pak Yudi Magio Yusuf jadi adtan di sana. Saya masuk ke kantor itu malah nomornya dikasih ke saya. Bing, kamu boleh masuk. Iya Pak, karena saya harus fotokopi buku-buku yang penting ini. Nggak bisa saya fotokopi di luar. Kalau saya fotokopi di luar, saya ketahuan. Karena di sekolah kami itu jujur aja, ini saya bongkar aja. Waktu saya sekolah di Inggris, itu ada buku yang tidak boleh dibawa. Harus masuk ke lemari besi. Ya, tapi nomor dibuat, boleh dikasih nomornya, buka lemari besinya, tetapi tidak boleh keluar. Habis itu masuk. Kira-kira saya jangan goblok, ini penting sekali. Saya bawa pulang. Nekat saya fotokopi kan, di kedutaan saya fotokopi. Tanya kalau Pak Yudi Magio Yusuf masih ada itu. Jadi itulah kerjaan intelijen, mengumpulkan data. Kita ini jangan antisipasi, proaktif. Ya, mungkin antisipasi itu bagian dari proaktif lah ya. Atau proaktif bagian dari antisipasi. Itu udah terlambat, Pak. Di Indonesia ini sudah banyak markas-markas Taliban yang kita, ya udah jelas kok, lihat aja. Mereka satu ideologi. Kenapa? Pancasila under attack. Ideologi Pancasila under attack. Konstitusi under attack. Nanti di buku itu saya tayangkan semua. Ancaman ideologi. Ya, ancaman ideologi bukan ancaman ideologi fundamental saja. Oh, dari ideologi besar mengancam kita. Nah, itu makanya pasukan yang sekutu ya atau sudah pada posisi. Kita belum siap. Komando gabungan aja baru dibentuk di akhir tahun 2019. Sudahkah dia bisa bekerja? Sudah siapkah melaksanakan tugas pokok? Apalagi siaga, siap aja belum. Nanti kita buka lah. Saya juga heran, harusnya 2010 udah dibentuk, baru 2019 coba. Berapa tahun itu lepas? Saya memaparkan itu di Detvan, di Mabes TNI. Tolong, minimum essential forces itu, Pak, itu bukan kekuatan pokok minimum angkatan, tapi satuan inti. Esensi itu inti. Forces itu satuan. Minimum berapa? Minimum 2. Ya, minimum wajar 3, ideal 4. Begitu besar Indonesia ini. Seluruh Eropa aja itu berapa komando gabungan di sana. Kita ketinggalan. Malaysia bikin komando gabungan itu 2007. Habis latihan bersama gabungan saya sama Amerika, sama Malaysia. Latgab Madasarsa namanya. Latihan gabungan darat angkasa samudra dan angkasa. Namanya Latgab Dasarsa 2006. Wah, dia kaget ketika saya memaparkan konsep doktrin gabungan bersama. Ini selesai latihan 2006, 2007 langsung dia bentuk. Jadi Malaysia komando gabungan sudah ada. Kita terlambat. Ya, karena nggak bisa mengantisipasi. Nah, jadi kalau bicara Pak SBY segala macam, kita nggak tahu strategi di balik pemikiran dia. Saya juga lagi menganalisa, ya, karena AHY itu termasuk murid saya dan saya latih dia, ya, saya latih dia, bukan tidak, tanya aja ke sana, apa fotonya besok mau saya tayangkan, ya, tetapi saya kecewa karena dia keluar, saya kecewa sekali dia keluar, padahal ada pesan saya, kan, tapi sudahlah, kalau kita bilang sekarang SBY bermain, semua bermain, semua itu partai-partai politik itu bermain kok. Cuman bagaimana supaya mereka bisa menduduki Senayan 2024. Nah, Indonesia under attack. Sekarang pertanyaan yang harus dijawab oleh intelijen. Apakah virus ini berakhir? Serangan virus ini berakhir pada tahun 2024, di mana Jokowi masih memimpin. Saya masih belum. Pemikiran saya lesson learn ya. Lesson learn pelajaran yang dapat dipetik dari kasus Spanyol. 4 tahun baru selesai. Tapi virus Spanyol sama virus ini lebih ganas. Ya, ini lebih ganas. Bisa 7 tahun belum selesai. Pak Jokowi turun tahta, virus ini belum tentu selesai. Kita sekarang under attack. Belum under attack serangan wabah ini, ada lagi serangan yang bermacam-macam, ideologi. Nah sekarang kalau Pancasila ini diabaikan, ya salahnya. Kenapa 23 tahun itu P4 itu tidak dijalankan? BP7 dibubarkan. Mengapa? Why? Ada kaitannya enggak? Semua udah dikonsepkan semua. Dan ini
Kan pernah saya sampaikan kepada di forum ini juga, mungkin Pak Robert nggak ikut, bahwa masih ada residu paradigma sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, ideologi itu nggak pernah mati. Ideologi tidak pernah akan mati. Itu teori yang diajarkan. Doktrin itu, itulah doktrin ideologi. Ideologi tidak akan mati. Cuman dia meredup sebentar. Kapan dia kuat, dia muncul lagi. Waktu zamannya Pak Harto, sebenarnya disitulah, aduh, saya mau ngomong juga nggak enak ya. Sudah almarhum semua mereka ini. Sudah almarhum juga semua. Disitulah Pak Beni terjadi gesekan. Karena dia tidak setuju. Tapi bagaimana? Konflik dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Konflik juga sama Panglima TNI. Karena beliau itu waktu itu Menhan. Ya itulah, lihat aja lah. Makanya kemarin kan saya bilang, undang-undang, bukan undang-undang, sumpah prajurit saja dirubah. Saya seskoat. Ya, saya seskoat, masuk berpangkat mayor. Sumpah prajuritnya masih yang lama itu. Masih lama setia kepada pemerintah dan tunduk kepada perundang-undangan dan ideologi negara. Dirubah sama Pak Beni, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan apa? Pancasila dan Undang-Undang 45. Nggak ada perundang-undangan itu, dibuang. Kenapa? Karena Pak Beni itu cerdas. Dia udah tahu bahaya nanti Indonesia diatur sama undang-undang. Diatur sama undang-undang. Makanya muncul undang-undang TNI. Wah! Saya yang paling protes. Sampai sekarang bisa saya protes. Bahkan saya sudah rapat di Kompolnas. Apa-apaan ini undang-undang TNI? Tapi ahli-ahli hukumnya bilang apa? Karena waktu itu si Nasr, namanya tanya Nasr itu. Kalau dia jujur, apa-apaan kalian bikin undang-undang? Memang sengaja kami buat undang-undang TNI supaya kalian tinggal di pojok ke sana. Coba kalimat itu. Ada dua. Satu lagi Laksamana Djoko Said Budiman. Mantan dan Seskoel. Mantannya bosnya si Ponto itu. Tanya dia, orangnya masih hidup. Bajingan kamu semua, saya banting meja. Biar tahu aja. Loh, saya bilang, pantas kamu nggak mau undang-undang Kamnas. Kamu maunya undang-undang keamanan negara. Semua konflik. Siapa bilang polisi sama TNI nggak konflik? Di depannya saja dia kelihatan mesra. Di belakangnya bullshit, semua bohong. Saya beritahu. Nah, inilah. Jadi tidak mau ada Kamnas. Saya bilang waktu itu nggak perlu undang-undang Kamnas. Yang penting apa? Presidential Act. Amerika aja nggak ada, cukup dengan keputusan presiden. Cukup dengan peraturan, buka aja di internet, buka aja di Google. Nggak ada. Adanya apa? Presidential Act nomor 47 atau berapa itu? Nggak ada undang-undang tentang bersenjata Amerika, nggak ada. Nggak ada. Cuma ada di konstitusi. Bahwa presiden adalah Commander in Chief. Ya betul, karena tertulis di situ Commander in Chief. Kalau kita enggak, presiden adalah pemegang kekuasaan. Jadi namanya pemegang, tangannya juga bisa dipotong. Ya, dari kemarin si Gajah Mada, wah ribut, kayak udah paling hebat aja. Berapa dia punya hipotesis? Saya bantah, nggak bisa dia jawab kan. Hati-hati loh, makanya sampaikan di sini masalah kebenaran, hati-hati loh. Ya kalau di Bible, kita bicara siapa kebenaran itu. Tapi kalau bernegara ini, apa kebenaran itu? Beda. Kalau siapa kebenaran sudah nggak bisa lagi disangkal. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau di Indonesia ini belum tentu. Siapa kebenaran? Nggak ada yang benar. Kita salah semua. Makanya saya berani bilang, kita semua kesalahan kita bersama. Menghadapi virus, menghadapi Taliban dan teroris. Saya sudah buat itu. Sudah saya paparkan kemarin tuh. Konsep anti dan counter terorisme. Karena saya sekolah. Jangan ngomong lah ya, kalau orang yang nggak ngerti dan tidak sekolah dan tidak pernah dilatih, sorry aja lah ya. Saya sama Pak Ansan baik. Tanya Pak Ansan baik, nanti kapan-kapan dihubungin aja dia, Pak Paul. Suruh bicara di sini, masalah Taliban. Ya, karena dia memegang BNPT itu udah lama. Jangan ngarang-ngarang ya. Waktu dia des teroris, saya pulang dari Inggris, ketika saya naik jadi jenderal, Bing, tolong buatlah konsep des teroris yang berubah jadi BNPT. Ini ada bukunya. Kalau perlu saya kirim. Waktu itu saya bikin bukan hanya BNPT, sekaligus BNPB, sekaligus peacekeeping. Jadi saya bilang sama Panglima, Pak, kita harus punya standby forces. Apa itu, Bing? Satu, untuk menghadapi teroris. Standby forces. Setiap menit bisa digerakkan. Yang kedua, standby force untuk menghadapi bencana. Yang ketiga, standby force untuk peacekeeping. GPOI, Global Peace Operation Initiative,
Itu saya sama Kolonel Sweeney dari Amerika melihat, waduh, ini global ini ribut semua nanti Pak. Kita coba pikirkan. Makanya dia menyarankan yang namanya Global Peace Operation Initiative ke PBB. Muncullah JIPOI. Sekarang dia aja buka JIPOI. Saya kemarin keburu pensiun. Saya mau bikin apa? GDRI. Global Disaster Relief Operation Initiative. Tapi nggak keburu sampean. Keburu pensiun saya. Dan beliau pun sudah pensiun. Dan mungkin sudah tidak dipakai lagi di Westpacom. Jadi tolong ya, saya sudah miliaran uang Amerika itu untuk melatih tentara Indonesia. Bukan di Indonesia, di luar negeri. Cobra Gold, Tankes, Santidot, ngirim orang sampai 150. Ya, 135, 35 untuk pelatih, 35 orang untuk dilatih jadi pelatih. Yang 100 orang untuk jadi peserta latihan. Jadi mohon maaf ya, tapi sekarang sudah putus. Kenapa? Komunikasi nggak jalan. Karena yang megang jabatan saya ini nggak ngerti apa-apa. Ya kan, hati-hati loh. Nah ini, jadi kalau antisipasi kita, ya bagaimana BIN mengantisipasi? Cuman ngomong aja kan di TV, wah kita udah siap, lihat aja. Kalau jebol nanti, makanya harus ada pendekatan doktrin. Paham nggak mereka doktrin Hankam Rata? Nah sementara lawan menggunakan doktrin Hankam Rata. Ada di mana mereka? Ada di desa. Jadi mereka juga menggunakan taktik gerilya. Desa mengepung kota. Hati-hati. Yang paling sulit mencari pusat kekuatan, center of gravity-nya mereka. Karena mereka bergerak sel. Yang kedua, ada di apa? Ada di hati dan pikiran dia. Bagaimana? Kalau kekuatan negara, bisa kita tahu. Kita tanya Atan, 9 komponen strategis itu. Ya kalau Amerika 8, kita tambah-tambah 1, 9. Oke lah, nggak apa-apa. Ya, tapi itu semua ilmunya dari doktrin intelijen. Mau saya tayangkan besok, saya tayangkan. Nah, sekarang orang intelijen bisa bergerak dia. Bagaimana dia mengumpulkan data, bagaimana dia menganalisa data, supaya intelijen itu bisa akurat dan tepat waktu. Kita ketinggalan kok. Ketinggalan. Left behind. Makanya kalau kemarin Pak Paul membuka apakah intelijen gagal, kita harus tinjau dulu dari mana gagalnya. Aspek kegagalannya dari mana? Apakah strukturnya udah diatur sedemikian rupa? Apakah Babinsa itu tahu intelijen? Sekarang sudah mengabaikan semua. Dulu jarum jatuh aja di Jakarta itu Pak Dos tahu. Itu zaman Pak Beni ya. Zaman Pak Beni. Itu. Dan Pak Beni intelijen tulen. Hati-hati loh ya. Sejak dari Kopassus ikut perang segala, dia intelijen tulen tuh. Tidak sekolah pun dia jagoan. Satu-satunya jenderal bintang 4, gila. Gila nggak? Saya juga nggak habis pikir itu. Nggak Seskoat, nggak Seskogap, nggak Lemanas. Ada lagi satu jenderal yang saya kagumi. Sudah meninggal juga dia. Ya. Itu naik pangkat sampai 7 kali. Naik pangkat luar biasa. Nggak lewat sekolah. Nggak lewat. Tapi udah meninggal. Kalau nggak saya ngomong dulu. Ya. Ya. Tapi saya masukkan di doktrin. Dialah yang mengajarkan. Tidak ada istilah nanti sekarang juga. Ya, bantalku adalah apa? Bantalku adalah dindingku adalah radio. Dindingku adalah peta. Bantalku adalah radio. Yang mengajarkan BETMIN, Territorial Intelligence Combat dan Administrasi. Dan saya termasuk tar inti, ikut pelatihan inti di terren BETMIN. Nah, Bambang Yudhoyono Pak Susilo Yudhoyono waktu itu pangkatnya letkol, saya masih kapten, dialah pelatih utamanya. Jadi dia tahu persis Territorial Intelligence Combat dan Administrasi. Dialah pelatihnya. Ya. Dulu namanya itu Pak Sanip. Buka aja. Masih ada nggak di apa? Pak Sanip. Letnan Jenderal Sanip. Orangnya nggak pernah sekolah. Tapi sampai bintang 3. Kita yang sekolah bisa-bisan nggak bisa bintang 3. Ya. Kalau kecuali penjilat ya. Penjilat dan mulutnya diam. GTM. Bisa. Gerakan tutup mulut. Pak Paul. Kalau gerakan tutup mulut naik pangkatnya luar biasa. Tapi saya nggak bisa. Saya paling nggak suka melihat kebenaran sedikit pun. Tidak suka kalau saya lihat kebenaran diinjak-injak. Makanya saya tidak mau berbicara di forum ini. Tidak ada dasarnya. Makanya kalau saya debat sama orang, mana paradigmanya? Mana dasarnya gitu loh. Jangan ngarang sendiri. Kalau ngarang sendiri mah banyak orang bisa ngomong apa aja. Bukan menurut saya ya. Saya bukan menurut saya, menurut ajaran yang sudah saya yakini. Ya, itu aja dulu Pak Robert. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Antisipasi itu ya. Oke, luar biasa.